Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yawmaz ziham wa ala alihi wa ashabihil qanitina ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'd. Sa'adatul kurama asatidzanal a'izza, segenap para kiai, para ustaz, ibu-ibu ustazah yang senantiasa kami taati petuah dan wejangan-wejangannya, yang kami hormati Bapak Suroto beserta Ibu selaku sahibul bait, yang kami hormati Mas Agung Cahyo Prasetyo. Yang mana Mas Agung ya? Oh di dalam ya? Oh iya, sama Mbak Dika. Ya, alhamdulillah hari ini melaksanakan walimah akikah putra pertama yang bernama Ananda Khalifah Damar Prasetyo. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tamu undangan yang semoga kehadiran kita memenuhi undangan. Monggo Mas Agung, memenuhi undangan dari Mas Agung dan Mbak Dika ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang mendapatkan ridho dan berkah darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberi sehat, kita diberi sempat, diberi kemudahan langkah kaki kita menuju kediaman Bapak Suroto tanpa ada halangan satu apapun. Ini nikmat dari Allah, mari kita syukuri terlebih dahulu dengan salah satu bentuk syukur, asyukru bil lisan bi kalimati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus kita bermohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita diberi istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul, yang dari berkah istiqamah itu kita bermohon semoga kita dan keluarga kita ditakdirkan nantinya untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ibu MC tadi mengharap segera dimulai aja karena kayaknya mainnya sudah dari pagi ya Bu ya. Kelihatan capek sekali, makanya langsung dimulai aja Pak. Saya diundang itu pukul 10.30. Sekarang pukul 10.33. Nah insya Allah tepat waktu. Padahal diundangannya pukul 9.00 sampai selesai. Maka saya tadi pas baca undangan ini, wah ini yang benar yang mana ini? Saya tanya pada Bapak Suroto, ternyata 10.30. Wah berarti aman nih. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, walimatul aqiqah, saya yakin banyak dari kita sudah sering untuk menghadiri walimah aqiqah, dan kita sudah tahu bagaimana itu syariat aqiqah, bagaimana pelaksanaannya dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka pada kesempatan siang hari ini saya ingin mereview kembali, men-sharingkan kembali yang barangkali ada yang lupa-lupa biar ingat kembali, barangkali ada yang belum tahu biar menjadi tahu. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari kegiatan di pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, akikoh dari sisi sejarah, sebenarnya kegiatan akikoh itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dulu Pak. Sebelum datangnya Islam, orang Arab jahiliyah
ketika mereka mendapatkan keturunan, mereka menyembelih kambing. Tetapi yang berbeda adalah kambing yang mereka sembelih dikumpulkan darahnya, kemudian diusapkan ke kepala anak yang baru lahir tersebut sebagai bentuk pengorbanan atau kurban pada Tuhan yang mereka sembah, karena mereka bersyukur atas kelahiran anaknya. Begitu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, kegiatan akikoh yang merupakan tinggalan dari Arab jahiliyah tidak dihilangkan serta-merta, tetapi diganti ritualnya menjadi ritual yang di dalamnya kita membacakan doa agar anak yang terlahir itu ditakdirkan menjadi anak yang soleh di masa yang akan datang. Nah, akikoh itu dari sisi sejarah. Yang kedua, dari sisi bahasa. Akikoh dari kata dasar akko, jadi ain qaf yang ditasydid. Kemudian nanti turunannya menjadi aqiqah pakai ain ya. Maka kalau ada di antara kita yang selama ini mengatakan bukan aqiqah, membacanya bukan aqiqah tapi haqiqah pakai ha atau pakai hak bahkan, maka itu dari sisi bahasa salah. Karena dasar aqiqah dari bahasa Arab itu pakai ain tulisannya. Aqiqah bukan haqiqah. Karena ada sebagian saudara kita mengatakan, ayo ikut hakikah. Ya, ini menjadi satu perhatian. Sekali lagi, akikoh tulisannya ain, qaf, ya, qaf, tak marbutoh. Akikoh bukan hakikah. Nah itu. Apa arti akikoh yang kata dasarnya akko? Akko itu artinya memotong. Akko itu artinya membelah. Satu barang ketika dibelah atau dipotong sehingga menjadi dua bagian, ini orang Arab mengatakan akko bahasa Arabnya. Ya, akko. Terus kaitannya apa dengan akikoh yang dilaksanakan dalam rangka syukuran anak yang baru lahir? Nah, ini saya minta perhatiannya sebentar, agak panjang sedikit keterangannya. Jadi gini Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika Allah menciptakan malaikat, unsur yang dipakai Allah untuk menciptakan malaikat adalah takwa. Ya, apa? Unsur yang dipakai Allah untuk menciptakan malaikat adalah takwa. Sehingga sifatnya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengakukan, melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah, dan mereka tidak pernah mengingkari atau durhaka terhadap perintah Allah. Maka tidak ada ceritanya Pak malaikat itu korupsi. Misalnya malaikat Jibril, apa tugasnya malaikat Jibril Bu? Menyampaikan wahyu. Ketika malaikat Jibril dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan pada Rasulullah, tidak pernah malaikat Jibril itu kemudian nunda-nunda. Wah, ini kayaknya ayatnya bagus nih, jangan sekarang, tunda dulu lah, besok lah, lusa lah baru dikasihkan Muhammad. Ini ayatnya keren nih tentang janji surga nih, nggak usah disampaikan lah karena terlalu keren untuk umatnya Muhammad. Nggak pernah, selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Maka karena malaikat itu tercipta dari unsur takwa, tidak ada gunanya kita memuji-muji malaikat Bu. Wah, malaikat itu kok bagus ya, nggak pernah maksiat ya, kok selalu taat ya. Nggak usah kita puji-puji gitu. Kenapa? Percuma. Kenapa percuma? Lah memang mereka diciptakan dari unsur takwa, selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah mengingkari apa yang menjadi perintahnya. Itu malaikat. Kemudian di satu sisi ada makhluk yang diciptakan Allah, unsur dominan di dalamnya adalah unsur nafsu. Siapa itu? Siapa? Manusia lihat nafsu. Kalau nafsu toh, kalau manusia bahaya ini. Hewan, apa Bu? Hewan. Hewan itu unsur utamanya nafsu. Maka kita sering melihat hewan itu kemana-mana tidak pernah pakai baju Pak.
kemana-mana selalu telanjang dan merasa baik-baik saja, tidak ada yang salah. Wong hewan nafsu yang utama. Hewan kalau sudah tiba hasratnya, dimanapun, di kondisi apapun, dia akan melaksanakan hasratnya. Lihat yang betina kawin tanpa melihat siapa yang ada di kiri kanannya. Kalau misalnya Masjid Al-Ikhlas lagi kurban, terus kemudian ada kambing di situ, kambing jantan, lihat ada kambing betina di sampingnya, meskipun ini di dekat masjid, meskipun orang-orang lagi melaksanakan sholat, kalau si kambing jantan tiba hasratnya, dia akan ngawini kambing betina, nggak lihat tempat, nggak lihat situasi, nggak lihat kondisi. Kenapa? Ya memang karena hewan tercipta dari unsur utama, yakni nafsu. Ibu-ibu habis bersihkan rumah, udah dipel, kucing masuk dari luar bawa kotor masuk ke dalam, terus ibu-ibu celah nih kucing, weh kucing dasar, rumah baru dipel udah bersih kok kemudian kotor lagi gara-gara dia. Itu percuma Bu kalau kita mencela hewan, percuma kalau kita nyela kucing, nyela kambing. Lawang memang mereka tercipta dari unsur utama nafsu. Nggak pernah mereka memikirkan dampak apa yang akan mereka lakukan itu. Nafsu sebagai unsur utama dalam penciptaan hewan. Kalau manusia bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa aku menciptakan bashar. Al-bashar artinya manusia. Apa makna al-bashar? Manusia adalah makhluk yang di dalamnya ada unsur takwa, ada unsur nafsunya. Maka di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan apapun yang menyempurnakannya, maka telah diilhamkan kepada setiap jiwa dua, fujuraha, kedurhakaannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Fujur ini turunan dari nafsu, sehingga dalam diri manusia itu ada potensi untuk durhaka kepada Allah, satu sisi ada potensi untuk bertakwa kepada Allah. Bu, pernah enggak ketika Masjid Al-Ikhlas adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hati terbersit bisikan, sudah masuk waktu sholat, ayo segera sholat. Pernah? Begitu azan sudah selesai, azan udah selesai, sementara nunggu iqomah, dalam hati ada bisikan lagi, kan baru azan, belum qomat, makan dululah, kan masih ada waktu, atau ngapain dululah, kan masih ada kesempatan, atau nanti dulu kerjaan belum selesai, toh waktu zuhur kan masih panjang sampai jam 3. Pernah juga seperti itu? Bisikan yang pertama itu Bu, itu bisikan ketakwaan, potensi watakwaha. Ketika waktunya melakukan ibadah, melakukan kebaikan, ada ajakan, ayo cepat-cepat melakukan itu. Tapi di satu sisi ada juga ajakan, sabar dulu, masih lama kok, ini nanggung nih, masa tinggal sedikit lagi, kok juga masih banyak waktu untuk melakukan itu di lain kesempatan. Itu bisikan fujuroha, kedurhakaan kepada Allah. Setiap manusia ada dua potensi tersebut. Terus Pak Ustadz, apa kaitannya dengan akikoh yang tadi disampaikan? Harapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk melaksanakan akikoh, yakni agar nafsu, agar potensi fujur dalam diri manusia sejak dini itu dipotong. Kenapa dipotong? Harapannya agar ananda khalifah pedamar mas panggilannya khalif ya, agar ananda khalif di masa yang akan datang ketika sudah remaja, dewasa, bahkan ketika sudah menjadi orang, potensi-potensi nafsu hayawaniyahnya itu sudah nggak ada lagi karena sudah dipotong saat akikah. Kenapa harus dipotong? Agar dia tidak melakukan kezaliman pada orang tuanya. Dipotong sejak dini
agar dia tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dipotong dari dini agar nanti dia tidak melakukan kejahatan pada tetangga-tetangganya. Dipotong sejak dini agar ketika dia nanti orang tidak menjadi orang, agar ketika dia menjadi orang tidak melakukan hal-hal yang berbahaya atau menimbulkan madarat pada masyarakat manusia di sekitarnya. Itu hikmah akikah, yakni dengan dipotongnya hewan berupa kambing. Kenapa Pak hewannya harus kambing? Ini yang menarik Pak, kenapa harus kambing? Kalau nanti ada di dalam suguhan itu ayam, ada ayamnya nggak Bu? Ada ya. Kalau ada ayam suguhannya itu bukan hewan akikah yang dipotong, harus kambing. Itu hanya tambahan saja kalau ada ayamnya itu. Kenapa harus kambing? Nah, ulama mengatakan gini Bapak Ibu, menafsiri kenapa harus kambing. Kambing itu hewan yang takut dengan air. Kalau ada air di kolam, ada kambing, kita tarik ke air itu, pasti si kambing akan berontak. Mereka mundur gak mau Pak, anti air kambing itu. Ataupun kalau kita dari belakang, kita dorong nih kambing agar masuk ke dalam air, mereka pun juga akan bertahan, gak mau mereka masuk ke dalam air. Terus kenapa? Hubungannya apa? Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an. Sungguh setelah kami turunkan dari langit itu air. Air diturunkan Allah dari langit agar tanah yang kering menjadi hijau kembali. Air di sini ditafsiri juga sebagai ajaran ilahi, ajaran Islam. Ajaran Islam diturunkan Allah agar hati-hati kita yang kering menjadi kembali mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga potensi hewaniah, potensi nafsu, potensi fujur dari Ananda Khalif dari kecil sudah dipotong, diikhtiari dengan dipotongkan kambing oleh Bapak Agung. Harapannya ke depannya dia menjadi sosok anak yang berbakti pada Allah, berbakti pada Rasulullah, berbakti pada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan negaranya. Ini harapan yang dimintakan oleh Mas Agung agar kita semuanya mendoakan apa yang menjadi harapan beliau sehingga si anak nanti menjadi sosok yang benar-benar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Gitu ke? Baik, ini aminnya kayaknya sudah amin kelaparan nih. Oh, kenceng. Saya biasanya kalau udah amin, wah itu, wah ini maksudnya cepat-cepat Pak, ini sudah waktunya makan. Oke. Saya tahu kegelisahan Bapak Ibu sekalian, apalagi ibu-ibu tim hadroh. Tim hadroh sudah capek dari tadi, sudah waduh, masya Allah. Jadi gitu, itu hikmah disyariatkannya akikah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, kullu ghulamin rohinatun. Dalam riwayat yang lain disebutkan kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi yudhbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Akikah itu untuk membayar gadaian berupa anak yang Allah titipkan pada diri Mas Agung dan Mbak Dika. Jadi kalau kita punya gadai, kita punya barang yang kita gadaikan di pegadaian misalnya, kalau kita mau ngambil barang itu lagi kan kita harus bayar tuh, ya, barang gadaian itu agar menjadi milik kita 100% lagi. Lah, si anak ini oleh Khalif ini masih tergadaikan selama Mas Agung dan Mbak Dika belum melaksanakan prosesi akikah. Lah, dengan sudah dilaksanakan akikah ini berarti Nak Khalif sudah sah 100% menjadi miliknya Mas Agung dan Mbak Dika. Kapan akikah itu dilaksanakan? Kata Rasulullah, yauma sabi'ihi, di hari ke-7. Di hari ke-7 kalau belum sempat atau belum mampu di hari ke-7 karena masih sibuk ini itu dan seterusnya, kata ulama mengatakan nanti di hari ke-14. Di hari 14 kok belum juga bisa atau belum sempat, nanti di hari ke-21 kelipatan 7. Di hari 21 kok juga belum sempat, maka sudah nggak usah lihat kalender lagi, kapan sempatnya, selama nih anak belum balik, maka boleh dilaksanakan prosesi akikah. Nah, kemudian wayuh laku, dipotong rambutnya, tadi sudah Mas ya, potong rambut ya. Sunnahnya adalah ketika nih rambutnya oleh Khalif ini sudah dipotong, nanti
beratnya rambut ini ya digramasi berapa gram, kemudian Mas Agung nanti bersedekah dengan nominal perak ya, sedekah dengan perak yang beratnya sesuai dengan gramasi rambut Tole Khalif ini. Nah, perak itu 1 gramnya berapa sekarang? Wih, masa 1 perak. Wah, itu emas ya. Ibu ini banyakkan emas, mau kok hafal harga emas ya, Masya Allah. Kalau perak. Jadi syariat Islam itu keren, Pak. Rasulullah itu tidak kemudian mewajibkan atau menyunahkan yang emas. Kenapa? Karena nggak semua orang kan mampu. Makanya gramasinya itu pakai gramasi perak. Kalau perak kan lebih murah tuh. Berapa perak ya? Ya nanti di googling aja Mas ya. Perak itu 1 gramnya berapa? Saya kira nggak sampai 100.000 kok 1 gramnya itu, nggih. Kalau perak itu. Jumlah beratnya total rambutnya Tole Khalif ini berapa gram? Nanti jenengan bersedekah nominal uang yang dengan uang yang nominalnya itu sesuai dengan gramasi perak yang ada di rambut itu. Nah, dimaskan. Nah, kalau mau diemaskan lebih bagus lagi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya syariatnya itu pakai gramasi perak bukan emas. Nah, kalau mau pakai emas lebih bagus. Nah, kemana sedekahnya? Fakir, miskin, atau ke masjid, atau ke pondok, atau kemana lah, terserah nanti jenengan mau tasarrufkan di mana. Diniatkan sedekah. Wah, ini sudah ada orang fakir ngaku fakir. Tapi fakirun ila ghufranir rabb. Jadi fakir itu sangat membutuhkan. Ya, kalau beliau ini, Mas Rey ini fakir membutuhkan ampunan Allah. Nah, kita semuanya kan butuh ampunan Allah. Kan gitu deh. Jadi gitu. Gitu ya, Mas Agung. Wa yusamma, kemudian yang ketiga dikasih nama. Tapi namanya alhamdulillah sudah ada, Khalifah Damar Prasetyo. Khalifah, pemimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan membuat khalifah, pemimpin, pengganti di atas bumi ini berupa manusia. Maka harapannya nanti Tole Khalifah menjadi seorang pemimpin yang bagaimana? Yang damar. Damar ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa toh? Nah, kalau nggak salah damar itu kan pelita, ya lampu, ya. Agar dia bisa menyinari, menerangi. Seorang pemimpin yang bisa menyinari, menerangi, sekaligus dia seorang prasetyo. Prasetyo itu kalau lihat di Google itu kesetiaan, ya kesetiaan. Seorang pemimpin yang bisa menerangi masyarakatnya, menerangi lingkungan sekitarnya, khususnya menerangi kedua orang tuanya, dan dia memiliki kesetiaan yang tinggi. Sebagaimana kesetiaan Mas Agung terhadap Mbak Dika. Insya Allah. Jadi gitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan. Udah pukul 11. Alhamdulillah. Semoga apa yang dihajatkan oleh Mas Agung dan Mbak Dika diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita permohon pada Allah bersama-sama dengan wasilah suratul Fatihah. Semoga Ananda Khalifah Damar Prasetyo ditakdirkan Allah menjadi anak yang soleh, yang berbakti pada orang tuanya, yang mengabdi pada Allah dan Rasulnya, yang bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan negaranya. Semoga Mas Agung dan Mbak Dika ditakdirkan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dilapangkan rizkinya oleh Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Libtigha'i mardhatillah wa lihadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wa sab'il mathani an taftah lana bi kulli khair wa an tafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazna fi dinina wa dunyana wa anfusina wa ahlina wa ashabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa tafaddalun bi kulli khair wa mu'atil li kulli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib do'ana bisirril Fatihah. Sallallahu. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.